Masalah utama yang ada dalam negara sekarang ini, ekonomi hancur, korupsi menggurita, oligarki mencengkeram. Akhirnya apa? Untuk menutupi itu, akhirnya dibuatlah gerakan Islamophobia dengan stigma radikalisme, terorisme. Itu untuk menutupi kebobrokan ini. Itu kata tokoh Papua, Chris Wamia. Jadi sebenarnya masalah negeri ini adalah ekonomi hancur, korupsi menggurita, oligarki mencengkeram betul. Baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Akhirnya untuk menutupi itu, gerakan Islamophobia, artinya kebencian terhadap Islam, dengan stigma radikal, teroris, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini semarak di Indonesia. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Coba kita lihat. Seringkali Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu memonopoli kebenaran. Memang menumpas teror itu bagus, tapi tidak boleh asal tuduh. Gampang menuduh radikal terhadap umat Islam. Bahkan menstigma agama tertentu. Memonopoli tersangka. Gampang mentersangkakan, apalagi gampang main dor eksekusi di luar hukum. Ini yang sering kali terjadi. Jadi yang kita saksikan, ya, seringkali BNPT ini mencap kelompok radikal, intoleran, bahkan teroris. Ya, ini seringkali. Sehingga akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat yang waktu itu dimotori oleh Profesor Kiai Haji Yunahar Elias. Cobalah, ulama diajak duduk bersama untuk membahas tentang radikal. Jangan sampai stigma radikal ini hanya sebagai alat untuk menghabisi lawan politik yang sebenarnya itu tujuannya dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang sering diungkap oleh Majelis Ulama. Bahkan sampai BNPT itu menuduh kotak amal masjid itu jadi sumber pendanaan organisasi teroris. Ini kan fitnah ini. Allah tegaskan al-fitnah untuk asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih sadis, lebih jahat, ya kan? Fitnah itu lebih apa? Lebih apa itu? Lebih kejam daripada pembunuhan. Sehingga akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, sampai dari beberapa pengamat seperti Chris Wamia. Chris Wamia ini tokoh Papua ini. Sampai memberikan satu komentar. Masalah utama yang ada dalam negara sekarang ini, ekonomi hancur, korupsi menggurita, oligarki mencengkeram. Akhirnya apa? Untuk menutupi itu, akhirnya dibuatlah gerakan Islamophobia dengan stigma radikalisme, terorisme. Itu untuk menutupi kebobrokan ini. Itu kata tokoh Papua, Chris Wamia. Jadi sebenarnya masalah negeri ini adalah ekonomi hancur, korupsi menggurita, oligarki mencengkeram betul. Baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Akhirnya untuk menutupi itu, gerakan Islamophobia, artinya kebencian terhadap Islam, dengan stigma radikal, teroris, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini semarak di Indonesia. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Kepala Staf Presiden Pak Muldoko sudah memberikan sinyal potensi radikalisme akan meningkat di tahun 2023 sampai 2024, sampai menjelang pemilu. Nah, ini pasti ada ini. Ada udang di balik batu. Biasanya kalau sudah statement seperti ini ada udang di balik batu.
Akhirnya diperkuat dilegitimasi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa potensi radikalisme akan meningkat menjelang Pilpres 2024. Membenarkan daripada statement Kepala Staf Presiden. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Padahal yang kita saksikan, ya kan? Ciri-ciri radikalisme, ciri-ciri teroris, itu dia membunuh anak buahnya sendiri. Contoh kasus Sambo. Membackup judi online, konsorsium judi online, membackup prostitusi, membackup bisnis ilegal, barang-barang ilegal, bahkan membackup apa? Yaitu jaringan kartel narkoba. Bahkan ahli membongkar CCTV. Sehingga akhirnya dalam sidang pengadilan Sambo terbongkar. Siapa yang ngotak-ngatik CCTV yang ada di kilometer 50? Sama, orangnya sama. Yang mengotak-atik CCTV di rumah dinasnya Jenderal Sambo di Jalan Duren 3. Sama. Bahkan ciri-ciri radikalisme, ciri-ciri teroris itu menjual barang bukti narkoba 5 kilogram. Bahkan menembakkan gas air mata di stadion Kanjuruhan. Ini yang ciri-ciri yang benar radikalisme dan terorisme. Jadi, tapi yang kita saksikan, yang dituduh itu umat Islam. Padahal mereka sendiri yang melakukan. Nah, ini yaitu makanya istilah gampangnya itu maling teriak maling, itu yang terjadi. Jadi sebenarnya narasi radikalisme terorisme itu tidak pas ditempelkan kepada umat Islam. Karena sekarang wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya Allah tampakkan siapa yang sebenarnya radikal, siapa yang sebenarnya teroris. Akhirnya ditampakkan mereka sendiri yang selama ini menuduh, menstigma umat Islam dengan radikal, radikul, teroris dan sebagainya. Ternyata mereka sendiri yang melakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, Profesor Din Samsudin, beliau Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat, mantan pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau minta, kalau bisa, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu dirubah. Jadi Badan Nasional Penanggulangan Oligarki. Itu yang pas. Atau diubah Badan Nasional Penanggulangan PKI. Itu pas. Itu usulan dari Profesor Din Samsudin. Tapi selama ini kan yang dituduh umat Islam, padahal umat Islam tidak melakukan itu. Jadi maling teriak maling. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Coba kita lihat bagaimana korupsi menggurita di Indonesia. Coba kita tidak bisa. Apa artinya masih teringat kita bagaimana korupsi di KPU. Bagaimana korupsi di KPK. Bagaimana korupsi di Pertamina, bagaimana korupsi di BPJS, bagaimana korupsi Asabri, Jiwasraya, Bumi Putra, Garuda Indonesia, Inalum, Migas, PTPN, Pelindo, bahkan sampai impor bawang putih pun dikorupsi. Bahkan sampai bansos, bantuan sosial untuk rakyat dikorupsi, tidak tanggung-tanggung. Pak Novel Baswedan dari penyidik senior KPK menyatakan bansos, bantuan sosial untuk rakyat Indonesia pada masa era pandemi COVID-19 itu dikorupsi hampir 100 triliun. Luar biasa. Sehingga akhirnya pada saat itu apa yang terjadi? Itu kan sudah ada komitmen bersama di kalangan parlemen. Siapa yang melakukan korupsi di era pandemi COVID-19 hukumannya mati. Tapi apa yang terjadi? Ada interupsi dari partai yang terbesar di Indonesia,
dari PDIP. Dia katakan, nah kalau dihukum mati, itu kader-kader PDIP akan habis, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Menteri Sosial Pak Yuliardi Batubara, yang kebetulan bendahara PDIP, dituntut, padahal itu korupsinya 100 triliun. Hanya dituntut 12 tahun penjara, dan mengembalikan pada negara cuma 500 juta rupiah. Jadi 100 triliun itu disuruh mengembalikan pada negara cuma 500 juta rupiah. Astagfirullah. Tapi yang dituduh radikal adalah umat Islam. Padahal mereka inilah yang radikal. Jadi ini maling teriak maling. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Coba kita lihat. Ada 5 kasus besar di Indonesia. Terutama kasus korupsi. Kasus BLBI itu berapa? 138 triliun. Kasus PT Duta Palma. Ini orang Cina itu. Ya kan? Itu kan yang diekspos 78 triliun. Nggak tahunya setelah diteliti 104,1 triliun. Luar biasa. Kasus Kondensat 37 triliun. Asabri 22,7 triliun. Bahkan sampai izin ekspor mie goreng. Ya kan? Apa minyak goreng? Kok mie goreng? Ya kan? Kasus izin ekspor minyak goreng itu di korupsi 20 triliun. Luar biasa. Sehingga Indonesia ini kan lumbungnya minyak goreng. Tapi akhirnya rakyatnya antri minyak goreng. Padahal Indonesia ini terbesar tingkat dunia. Ya. Tapi rakyatnya dipaksa untuk antri minyak goreng. Ternyata korupsi 20 triliun. Nah, untuk menutupi kebobrokan inilah akhirnya stigma radikal, terorisme itu terus disematkan pada umat Islam. Untuk nutupi itu tujuannya. Bahkan indeks persepsi korupsi di Indonesia itu sudah 38. Ini luar biasa. Jadi negara bangkrut itu bukan karena subsidi untuk rakyat, tapi karena maraknya korupsi para pejabat. Itu yang terjadi sebenarnya. Sehingga akhirnya ketika Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan menstop subsidi agar rakyat itu mandiri. Akhirnya rakyat membalas. Rakyat akan stop membayar pajak agar pemerintah mandiri. Dibalas oleh rakyat. Artinya apa? Rakyat tidak akan terus mau didolimi. Kalau pemerintah menstop subsidi kepada rakyat supaya rakyat mandiri, akhirnya rakyat juga menjawab. Rakyat stop bayar pajak supaya pemerintah mandiri. Nah, itu. Jadi sebenarnya negara ini bangkrut bukan karena subsidi untuk rakyat. Negara ini bangkrut karena maraknya korupsi para pejabat dan pengkhianat-pengkhianat bangsa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi masalah utama negeri ini, di samping korupsi menggurita, juga pengangguran. Jadi pembukaan 10 juta lapangan kerja itu bukan untuk rakyat Indonesia, tapi untuk rakyat Cina. 10 juta lapangan kerja. Sehingga pengangguran itu sudah luar biasa. Belum lagi sekarang problem sampai menjelang 2023 ini problem PHK, akan terjadi PHK besar-besaran. Akan terjadi krisis ekonomi. Krisis pangan. Nah, ini daripada beberapa peneliti. Jadi sampai di kalangan netizen, di media sosial, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, perbedaan teroris dan koruptor di Indonesia, kalau teroris sudah sembunyi masih ketahuan. Tapi kalau koruptor sudah ketahuan tapi disembunyikan. Itulah Indonesia. Jadi sekali lagi, ya, perbedaan antara teroris dan koruptor, kalau teroris yang dituduh tadi ya, sudah sembunyi, dia masih ketahuan karena proyek ini tadi, ya kan? Tapi kalau koruptor di Indonesia sudah ketahuan tapi disembunyikan.
Karena apa? Itu tadi. Ada kong kali kong. Ada fee di baliknya. Rusak, sudah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi benar-benar Indonesia sekarang benar-benar yang eksis itu adalah dinasti oligarki. Baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Ini yang membuat rakyat semakin tragis. Sehingga akhirnya rakyat bertanya-tanya, kapan berakhirnya dinasti oligarki? Ya. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Inilah oligarki yang kita maksud. 9 naga. Mereka yang menguasai semuanya di Indonesia ini. Semua lini, baik ekonomi maupun politik. 9 naga. Ya. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Profesor Haidar Nasir, beliau memberikan statement, sekuat apapun jihad konstitusi yang dilakukan oleh Muhammadiyah, hasilnya akan hambar ketika berhadapan dengan oligarki kekuasaan. Dan politik yang kering dari kesadaran cita-cita luhur bangsa. Artinya apa? Sekarang ya Indonesia kontemporer itu benar-benar politik lepas dari nilai-nilai agama. Sekularisme sangat-sangat luar biasa. Agama dipaksa dipisah dari agama. Padahal konstitusi negara dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan yang lebih pedas lagi, yaitu salah satu jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Dr. Busro Mokodas. Beliau mantan ketua KPK. Beliau pimpinan pusat Muhammadiyah juga. Jadi KPK diremuk, kata beliau. Beliau mantan ketua KPK. Jadi KPK diremuk. Artinya apa? KPK sudah dihancurkan. Karena apa? Oligarki. Kepentingan oligarki. Sumber daya alam minerba. Ya kan? Dikeruk investor. Asing dan asing. Dana pendidikan. Yang sebenarnya itu untuk rakyat Indonesia. Tapi dipersembahkan untuk Taipan. 9 naga. Apa yang tersisa? Kata beliau. Momentum pandemi pun dirampok. Di tengah-tengah penderitaan rakyat menghadapi era pandemik yang tadi sudah saya sampaikan. Justru dilakukan oleh Menteri Sosial. Melakukan korupsi, merampok bantuan sosial untuk rakyat yang disampaikan oleh Pak Novel Baswedan, penyidik senior KPK, itu sudah 100 triliun kurang lebih. Bahkan rancangan undang-undang Omnibus Law yang itu lebih jahat daripada penjajah. Itu disahkan. Aktivis diretas. Kebebasan mimbar akademik diteror. Ini negeri mafia dan bandit politik, kata beliau. Seperti yang diungkap oleh Habib Rizik Syihab tahun 2014. Habib Rizik Syihab sudah memberikan warning. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan dihancurkan oleh mafia. Nah, kita baru tahu 2022. Padahal itu sudah disampaikan oleh Habib Rizik Syihab, itu 2014. Kita baru tahu 2022 dengan kasus Sambo. Mafia yang ingin menghancurkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Profesor Din Samsudin waktu itu beliau memberikan statement, ya, diungkap oleh sebuah media hari Selasa 30 April 2019 saat beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beliau memberikan statement, pemimpin yang tampil dengan kecurangan, artinya apa? Kalau kekuasaan itu diambil dengan kecurangan, apalagi kecurangannya terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Kenapa saya sebut brutal? Karena apa? Korbannya banyak. Rakyat jadikan korban. Nah, itu.
itu akan membawa musibah yang berkepanjangan, kata Profesor Din Samsudin. Artinya apa? Akan membawa musibah yang berkelanjutan. Dan ternyata terjadi. Karena ulama diberikan basirah, ketajaman mata hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini warning, peringatan dari seorang Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi kalau sudah kekuasaan itu diraih dengan kecurangan, apalagi kecurangannya terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Itu pasti akan mendatangkan, akan membawa musibah yang berkepanjangan, musibah yang berkelanjutan. Dan itu terjadi. Bahkan Profesor Dr. Rias Rasyid, beliau mantan menteri, ya, bahkan pakar otonomi daerah, pemerintahan otonomi daerah. Beliau mengatakan Indonesia sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Akibat salah memilih pemimpin. Apa bentuk azabnya? Kata Profesor Dr. Rias Rasyid, yang pertama, kedoliman penguasa pada semua level. Yang kedua, memburuknya kondisi kehidupan masyarakat lapisan bawah. Yang ketiga, rusaknya persatuan bangsa. Karena buzzer-buzzer ini tadi, ya kan? Nah, ini dirusak persatuan bangsa ini. Kemudian yang keempat, konflik sesama umat Islam. Kenapa? Diciptakan. Kenapa umat Islam terus diadu domba? Ya. Kenapa? Supaya umat Islam tidak konsentrasi dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga terus diadu domba. Bahkan yang kelima, kata beliau, terpuruknya daya beli bersamaan dengan nilai rupiah yang anjlok. Ya. Sudah daya beli jatuh akibat pengangguran dan PHK, nilai uang pun merosot. Yang keenam, rusaknya moralitas penegak hukum. Jadi penegak hukum melawan hukum. Itulah yang terjadi. Inilah azab yang diberikan oleh Allah kepada negeri ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini. Dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini, ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, saya kira itu dulu yang kita bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada apa yang kita bahas pada malam hari ini sebagai bahan muhasabah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Umat Islam wajib melek politik, jangan sampai buta politik. Kalau umat Islam di Indonesia ini buta politik, apa yang terjadi di Andalusia itu akan bisa terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, ayo jadikan umat Islam ini melek politik. Supaya apa yang terjadi di Andalusia tidak terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberikan akhir, kita semuanya mudah-mudahan diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.